Berjumpa lagi dengan saya Teguh Purnama. Pada kesempatan ini akan memberitakan tentang Surat Edaran Nomor 19 Tahun 2022 dari Badan Kepegawaian Negara tentang dokumen penilaian kinerja dalam usul penetapan persetujuan atau pertimbangan teknis kenaikan pangkat pegawai negeri sipil. Nah, dalam surat edaran ini membahas tentang latar belakang, tujuan, ruang lingkup dasar hukum. Selanjutnya, isi surat edaran. Dalam isi surat edaran ini, dokumen penilaian kinerja pegawai yang diperlukan sebagai syarat kenaikan pangkat untuk tahun 2023 meliputi dokumen penilaian standar kerja pegawai dan penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil tahun 2001 periode Januari sampai Juni 2021 sesuai peraturan Kepala BKN nomor 1 tahun 2013. Kedua, dokumen saran kerja pegawai dan laporan dokumen penilaian kerja pegawai periode Juli sampai Desember 2021 sesuai dengan Permen RB nomor 8 tahun 2021. Nah, jadi dokumen yang dikumpulkan itu pertama SKP 2001 yang terpecah menjadi 2 semester. Selanjutnya, dokumen integrasi hasil penilaian kerja PNS tahun 2021 sesuai surat edaran Menteri PAN RB nomor 3 tahun 2021. Selanjutnya, dokumen hasil evaluasi tahunan dan dokumen evaluasi kerja pegawai tahun 2022 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi nomor 6 dan tahun 2022. Jadi yang dikumpulkan untuk SKP 2022 adalah dokumentasi hasil evaluasi tahunan. Jadi yang siklus pendek, yang semesteran tidak. Jadi hanya yang tahunan saja. Dan dokumentasi kinerja pegawai tahun 2022. Jadi tidak semuanya format yang kita buat dikumpulkan, tapi hanya dokumen evaluasi kerja tahunan terdiri SKP tahunan, SKP rencana SKP tahunan, dan lampiran SKP tahunan. Selanjutnya, dokumen evaluasi kinerja tahunan yang ada umpan balik. Nah, jadi ada hanya beberapa format saja, tidak semua format harus diisi. Selanjutnya, dalam dokumen yang diperlukan sebagai syarat kenaikan pangkat untuk tahun 2024 dan selanjutnya meliputi dokumen evaluasi kinerja tahunan. Hanya sama dokumentasi kinerja tahunan dan dokumentasi evaluasi kerja pegawai selama 2 tahun terakhir sesuai dengan Permen PAN RB nomor 6 tahun 2022. Itu isinya. Jadi nggak semua yang kita bikin SKP yang siklus pendek kita kumpulkan sebagai bahan penilaian hanya dokumentasi evaluasi kinerja tahunan dan dokumentasi evaluasi pegawai tahunan. Nah, untuk dokumentasi kinerja tahunan dan evaluasi tahunan 2023 sesuai peraturan Menpan RB sama. Untuk Bapak Ibu untuk mendapatkan format, nah di sini adanya format bisa di copy lalu dimasukkan ke file pencarian atau menggunakan kode QR. Ya. Nah, itu adalah surat edaran untuk kenaikan pangkat di 2022. Selanjutnya, bagaimana sih untuk eh, menentukan kinerja puskesmas itu bernilai baik atau tidak? Nah, saya sudah siapkan formatnya. Di sini adanya petunjuk pengisian. Nah, di sini ada panduan evaluasi kinerjanya. Kita
klik. Nah, kita klik di sini. Nah, kita pilih di sini jabatan fungsional tertentu. Klik jabatan fungsional tertentu. Ya, selanjutnya di sini kualitasnya apa kita yang menggunakan apa? Kualitas jabatan fungsional. Kualitas atau kuantitas? Kita bisa kuantitas. Pilih kuantitas. Kuantitas. Kita pilih kuantitas. Nah, kuantitas. Ya. Selanjutnya kita isi pemilik SKP-nya siapa. Selanjutnya jabat NIP-nya masukkan, pangkat golongan yang bisa dijemput diketik, terus pangkat pemilik SKP-nya diketik, dan unit kerjanya ya UPTD Puskesmas mana tinggal ketik aja. Selanjutnya ada pejabat pemilik SKP atau atasan langsung. Sama pengisiannya diketik juga. Ya, atasan pejabat penilai SKP sama. Nah, di sini adalah nama instansi. Kalau nama instansi itu mengacu pada pemerintah kota, kabupaten, atau provinsi. Kita isi, misalkan ini pemerintah kota Tasikmalaya. Ya, kita samakan bentuknya Tasikmalaya. Selanjutnya, lokasinya di mana? Di kota Tasikmalaya. Tasikmalaya. Oh, Tasikmalaya. Tasikmalaya. Nah, gitu. Selanjutnya, kita perbesar ya, ini penilaian evaluasi SKP tahun 2002. Bagaimana sih kondisi capaian kerja unit kerja Bapak Ibu Saudara di akhir tahun? Nah, bagaimana kita pilih di sini? Kalau rencana kerjanya perbesar, nah, perbesar, misalkan 100% kerja instansi terrealisasi dan indeks RB-nya berkata indeks reformasi birokrasinya berkembang lebih baik, kita pilih. Selanjutnya kita isi bagaimana sih capaian kerja Bapak Ibu Saudara di akhir tahun. Capaian Bapak Ibu sih seperti apa? Realisasi kerja utama maksimal, umpan balik positif, capaian sesuai target. Nah, dari SKP yang siklus pendek, misalkan reaksi kerja utamanya berinisial baik, umpan balik bernilai positif. Nah, seperti ini. Selanjutnya, berapa sih jumlah pegawai di unit Bapak Kerja Ibu Saudara? Berapa jumlah pegawai? Misalkan jumlah pegawainya ada 25 orang. Kita tulis 25. Berapa pegawai yang kerja sangat kurang? Misalkan ada 1 orang. Contoh. Selanjutnya, berapa banyak pegawai yang kerjanya kurang? Misalkan 1. Berapa pegawai yang akhirnya yang butuh perbaikan, misalkan ini 2 orang perbaikan. Sisanya adalah pegawai yang baik, ya, pegawai yang kinerja baik, misalkan eh, ini 20 20 orang, misalkan, ya, 20 orang, maaf, 20 orang, 1 orang bernilai sangat baik sisanya. Nah, bisa seperti itu. Nah, selain selain itu, bagaimana pendapat atasan langsung eh, for ASN? Nah, kita pilih di sini. Kalau menurut saya mengimplementasikan programnya ini untuk diri sendiri. Nah, apa yang terjadi setelah ini semua diisi, ya, semua diisi akan mempunyai hasil di sini di
Nah, ininya distribusi kurva pegawai bernilai baik. Coba kita robah. Kalau sangat kurangnya naik menjadi 2 orang dan baiknya kita rencanakan ya. Kita ke pengisian. Kita ya terus. Nah, jumlah pegawai yang kurang misalkan menjadi 2 orang. Terus pegawai yang kinerjanya sangat kurang tidak ada. Ini ya ditaikkan menjadi 2 orang. Perbaikan, terus kinerjanya sangat baik, kita kurangi misalkan 15. Ya. Ada punya sangat baik seperti ini. Apa yang terjadi di kurvanya? Nah, pengaruh terhadap kurva. Nah, kurvanya berubah. Ya, kurvanya berubah. Selanjutnya, apa ya? Di berkas 2, pemilik SKP-nya ini selanjutnya, ya ini sudah terisi. Baik-baik. Ya, selanjutnya, nah, penip dan sebagainya. Kita lanjut ke eh, input SKP sudah isi SKP tahunan. Isi SKP tahunan ini sama mengacu dari MPH 1. Ya, misalnya rencana kerja yang diintervensinya misalkan seperti ini kita ambil dari MPH 1. MPH 1 dari kepala puskesmas. Ini presentasi ibu hamil misalkan kita enter masukkan eh, kita enter kita work intake. Oke, rencana hasil kerjanya bagaimana? Kita aja copy aja di sini. Ya, misalkan kita sebagai tim dari UKP layanan ibu hamil. Nah, kualitasnya kuantitas. Kuantitas itu yaitu jumlah, kata kuncinya jumlah layanan yang diberikan terhadap ibu hamil pada ibu hamil sesuai SOP. Sesuai SOP. Nah, oke, kita perbesar. Nah, selanjutnya, ini ada lagi kualitas. Kualitas itu clue-nya itu kesesuaian. Ya, kesesuaian, kesesuaian layanan yang diberi layanan. Layanan apa? Antenatal, kesesuaian layanan antenatal terhadap standar layanan ibu hamil, layanan antenatal, ya seperti itu. Berarti waktu. Nah, waktu yang dibutuhkan, waktu dalam menyelesaikan layanan antenatal yang diberikan kepada ibu sesuai standar. Seperti itu. Nah, targetnya. Nah, jumlah layanan misalkan 120 orang. 120 orang. Kesesuaiannya tindakan yang diberikan misalkan 98 sampai 100%. Boleh. Waktu yang dibutuhkan misalkan antenatal, layanan antenatal 30 menit per orang. Ya, seperti itu. Nah, misalkan di
SKP di PK tidak termuat, bisa di mutrikulan hasil tidak termuat, pekerjaan kita yang membutuhkan angka kredit boleh ditambahkan di SKP meskipun tidak ada di matrikulan hasil. Misalkan kita mempunyai apa 9 eh, rencana hasil kerja. Kita buat di sini, misalkan memberikan apa dengan apa, tapi dari kata kerja, misalkan memberikan layanan eh, NIPAS, mungkin ya, memberikan layanan NIPAS. Jadi layanan NIPAS diberikan terhadap ibu NIPAS sekian hari misalnya. Jadi intinya dari kata kerja butir kegiatan yang ada di jabatan fungsional dan angka kredit Bapak Ibu sekalian dirubah menjadi kalimat pencapaian, ya, tidak menggunakan kalimat atau kata kerja, tidak menggunakan kata kerja atau kalimat aktif, tapi menggunakan kalimat capaian, ya. Oke, selanjutnya setelah SKP dibuat, oh mohon maaf. Nah, di isian SKP ini, jika Bapak Ibu, misalkan di sini saya buat saya di sini ada terdapat 14, boleh ditambahkan. Tambahkan lagi di insert. Nah, hasil kerja tambahan itu di sini adalah kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan yang ada di puskesmas. Misalkan Bapak Ibu sebagai pengurus Dharma Wanita. Nah, itu kan tidak ada hubungannya, baru ditambahkan. Tapi Bapak Ibu sebagai PPTK, misalkan ibu sebagai bidan, ditugaskan menjadi PPTK. Nah, itu adalah menjadi pekerjaan utama sekarang, tidak menjadi pekerjaan tambahan. Karena berdasarkan surat yang tugas yang diberikan ke atasan kita. Jadi kita itu bekerja berdasarkan surat tugas. Ya. Selanjutnya, di sini bila kerja boleh diisi atau boleh tidak. Kalau diisi, mungkin adanya hal-hal yang menjadi highlight, misalnya kurang ramah, misalkan di sini ekspektasinya dalam melaksanakan pekerjaan hendaknya dengan budi yang baik, ramah, dan senyum, misalkan seperti itu. Saya juga telah memberikan apa semuanya di sini. Ya. Lengkapi lampiran. Nah, lampiran ini tinggal copy paste dari Bapak Ibu yang telah Bapak buat di periodik yang siklus pendek. Selanjutnya lampiran udah berkas satu. Nah, ini di berkas satu. Nah, ini setelah ini. Nah, evaluasi hasil kerja pegawai, jabatan fungsionalnya apa? Tinggal tulis kerjanya dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Nah, ini grafiknya. Nah, jadi capaian kerja organisasi, nah, dengan hasil ini seperti ini, dengan pola distribusinya muncul seperti ini. Jadi tidak dikarang-karang, tidak dibuat diprediksi, ya. Nah, ini seperti ini kita sekali lagi kita rubah grafik capaian grafiknya dari pola capaian kerjanya organisasi baik, misalkan menjadi eh, apa namanya, capaian organisasi baik, oke, dengan predikat kinerja baik. Kita rubah predikat kinerja menjadi sangat baik. Kita rubah. Cara berubahnya di sini. Nah, di input, nah, kita rubah dari 25 pegawai yang sangat kurang 0. Misalkan di sini 0 boleh. Butuh pegawai yang butuh perbaikan tidak ada. Ya, tidak ada. Kinerjanya ini menjadi 22 orang, ya, yang baik dan sangat baiknya 3 orang. Nah, selanjutnya ini yang menentukan kualitas core value. Perilakunya kita rubah menjadi yang ini, menjadi menurut saya sudah mengimplementasikan dan menjaga diri ASN untuk di sini dan orang lain. Mungkin ini sangat baik. Kita lihat di eh, angka 1.
Ini menjadi seperti ini berubah. Ya, berubah. Oke, grafiknya, kurvanya berubah. Sedangkan di sini penilaian di akhirnya, ekspektasinya dinilai sangat baik. Di atas ekspektasi dan sangat baik. Nah, tinggal sesuaikan dengan kinerja puskesmas Bapak Ibu sekalian. Nah, seharusnya pejabat penilai atau atasan yang paham ininya. Nah, ini kita buat yang tadi dari copy paste, kita realisasikan, ya. Kita apa namanya? Kita pertegas. Dan ini, ya, lihat di sini, ya, oke. Ini, oke. Ini buat sini, oke. Terus apa lagi ini? Realisasinya di sini realisasinya. Nah, kita buat sama realisasinya di sini realisasinya, oke. Nah, di sini target jumlah yang diberikan pada 120. Oh, 120 apa harus pakai satuan? Kita isi SKP tahunan, misalkan di sini tadi 120 orang atau ibu hamil, 120 orang, ya. Nah, satuannya orang, kita lihat di berkas satu, realisasinya, ya, misalkan 120. Nah, betul realisasi kita buat di sini. Nah, eh, nah, diisi dengan realisasi berdasarkan bukti dukung. Contoh, 120 orang ini berdasarkan hasil penilaian atau hasil buku laporan kegiatan layanan ibu hamil misalkan. Ya, di sini ditulis 120 orang berdasarkan buku layanan, misalkan layanan ibu hamil. Nah, seperti itu. Jadi harus ada buktinya, layarnya berdasarkan apa, sesuai program. Kesesuaiannya misalkan di sini tercapai 98 persen atau 100% dah, 100%. Untuk menyampaikan sesuai SOP, kita lihat SOP dalam melaksanakan waktu penilaian antenatal terhadap ibu hamil berapa lama, tercapai gak target kita. Nah, itu. Di sini misalkan 30, yes, salah, oke. Nah, 30 menit per orang. Oke. Nah, umpan baliknya kita klik di sini umpan baliknya. Nah, kita pilih misalkan, nah, adanya oh, diisi eh, layanan sesuai ekspektasi. Jadi bagus, cuma pertahankan. Boleh seperti ini, ya. Sesuai layanan masih eh, kesesuaian layanan. Nah, boleh seperti ini atau menggunakan kalimat-kalimat positif lainnya. Waktu layanan adalah sesuai SOP. Nah, seperti ini. Selanjutnya di berkas 2, di berkas 2 ini adalah evaluasi akhir di periode Januari sampai Desember.
nama pemilih. Nah, evaluasinya baik. Catatan rekomendasi boleh diisi. Eh, Layak misalkan untuk dijadikan rekomendasinya direkomendasikan untuk kenaikan pangkat dan kenaikan berkala. Bisa pilih pangkat atau berkala ya. Di tahun berapa? Di tahun titik-titik atau direkomendasikan untuk kenaikan pangkat di berkala di periode April tahun berapa. Boleh seperti itu. Umpan baliknya gimana? Nah, umpan balik ini yang tadi ini kita ah, ter, nah, ini kita buat sama seperti tadi. Nah, kita sesuaikan besar kualitasnya, oke, waktunya, oke, kualitas. Nah, kita ambil dari sini dari nah ini targetnya kita ambil dari berkas 1 enter, selanjutnya realisasinya diambil dari berkas 1 enter, selanjutnya relasi pendukungnya kita ambil dari berkas ini. Nah, kita kopikan saja, kita tarik. Nah, seperti ini kita latihan 1 poin saja. Nah, mudah bukan mengerjakannya? Jadi itu kita bisa mengumpulkan ya dengan cepat untuk kebutuhan naik pangkat kita. Kalau waktu kita terdesak seperti ini, sebetulnya di berkas 1 di lampiran bawahnya kita lihat ada, nah di sini diisi. Kalau tadi ekspektasi pimpinan ini boleh dikosongkan, di sini umpan baliknya diisi ya. Umpan baliknya misalkan telah sesuai ekspektasi pimpinan bagus, tahan. Nah, misalkan seperti ini ya. Eh, Oh, dibuat sesuai ini. Nah, contohnya. Nah, Bapak Ibu bisa melihat ini ya. Contohnya ada di bawah sini ya. Ini bisa dilihat di sini. Dan ininya berkasnya apa? Nanti filenya bisa Bapak Ibu download di deskripsi video ini. Ya, berkat ini umpan baliknya. Selanjutnya, nih, ini sasaran pegawai ada di sini contohnya di bawah. Nah, ya, kalau ini bisa diisi atau bisa tidak. Ya, demikian Bapak Ibu, mudah kan? Jika ini waktunya mepet, jurus terakhir yang sesuai dengan surat edaran untuk kenaikan pangkat, jurus terakhir untuk menyelesaikan ini SKP karena waktunya udah mepet, terus ini adalah sesuatu langkah untuk mempercepat pengisian SKP untuk kenaikan pangkat. Ya, yang harus kita ingatkan yang bahwa SKP ini fleksibel. Apabila Bapak Ibu menginginkan angka kredit Bapak Ibu dimunculkan, boleh diisi di sini setelah semua matrik peran hasil Bapak Ibu dilaksanakan, terus angka kreditnya ingin di butir kegiatannya ingin di apa
dilampirkan, ditulis di sini karena diperbolehkan di tahun 2002 ini boleh mencantumkan angka butir kegiatan, tapi di 2023 nanti tidak diperbolehkan lagi. Nah, boleh Ibu Bapak sekalian mencantumkan di rencana hasil kerjanya, misalkan di sini memberikan apa komunikasi terapeutik terhadap misalkan melakukan terhadap pasien dengan ODGJ misalkan. Kegiatan Bapak Ibu yang tahu. Rencana rencana hasil kerjanya dirubah menjadi kalimat capaian. Jadi di sini adalah kalimat misalkan persentase jumlah layanan terhadap pasien dengan gangguan jiwa misalkan. Nah, di sini layanan terhadap pasien gangguan jiwa diberikan sesuai dengan standar. Sama nanti angka kreditnya boleh dibuat langsung di Dupak. Keterkaitannya hanya apa namanya? Pada butir kegiatan saja. Angka kreditnya nanti munculkan di Dupak atau Pak. Mungkin salah satu alternatif seperti itu. Bapak Ibu, nah terdesak waktunya ya.